Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 62 hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. 62 ML Islah. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini. Jadwal pelajaran fikih ya 62. Tolong diperhatikan dan simak baik-baik ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, kelas 62 tolong perhatikan, simak. Pelajaran pada hari ini pelajaran fikih, yaitu kemarin Bapak sudah menerangkan tentang makanan halal dan haram. Terus kemudian peta konsep, ayo mengamati dan aktivitas. Selanjutnya Bapak menugaskan kalian untuk membaca makanan yang halal dari halaman 1 sampai halaman 6 ya, seperti itu. Nah, kemarin yang sudah mengirimkan absennya, nama, kelas, membaca dari halaman sekian sampai halaman sekian, terus kemudian mengirim foto, itu lengkap namanya ya. Seperti yang belum lengkap, fotonya yang belum kirim, nanti ada rekapannya, itu saya kirim ya, insyaallah Bapak kirim nanti. Ya, anakku sekalian, sekarang kita masuk. Kalian tentunya sudah membaca ya tentang makanan yang halal. Tolong diperhatikan ya tentang makanan yang halal. Coba buka halaman 4. Makanan yang halal. Islam adalah agama suci yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Islam tidak diturunkan kepada bangsa tertentu. Agama Islam adalah penyempurna semua syariat yang telah Allah turunkan terdahulu, seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, dan syariat Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi agama Islam adalah agama yang suci, fitrah, yang diturunkan Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak bangsa tertentu saja. Kalau agama-agama sebelumnya itu hanya bangsa-bangsa tertentu saja, seperti Nasrani, bangsa Israel, Yahudi juga seperti itu. Kalau Islam untuk seluruh alam. Bagaimana firman Allah ya dalam Al-Qur'an pada Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi untuk rahmat seluruh alam, bahkan bukan kepada manusia saja ya, ke bangsa jin, tumbuhan, hewan, dan semuanya ya, seperti itu agama Islam. Bahkan penyempurna dari agama-agama sebelumnya ya, agama Nasrani, agama Yahudi, atau syariat-syariat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi seterusnya. Sebagai agama yang menyempurnakan semua syariat, Islam senantiasa mengajarkan kebaikan, kebersihan, dan kesucian dalam kehidupan umat manusia. Dalam berbagai hal, diantaranya dengan berkaitan makanan dan minuman, Allah merintahkan kepada kita untuk hanya memakan sesuatu yang halal dan baik saja. Sebaliknya, ajaran Islam melarang kepada umat untuk makan setiap makanan haram, kotor, buruk, dan tidak bermakna. Nah, Islam itu dalam hadisnya, al-Islamu nadhifun. Islam itu adalah bersih. Fatanazzafu, maka bersihkanlah dirimu. Fa innahu la yadkhul jannah illa nadhifun, maka sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali yang bersih. Nah, kita ini Islam ini agama yang bersih, yang suci. Lahir batin harus suci. Termasuk makanan juga, ya. Kita harus memilih makanan-makanan yang halal, jangan makanan yang kotor, yang buruk, atau yang haram. Ya, seperti itu. Tuh, coba lihat ini gambarnya. Ya. Seperti itu. Ini lihat ini gambar apa nih? Nasi, lauk dan sebagainya, tuh ayam. Ya, seperti itu. Ya. Gambar itu ya, nasi, telur, daging, ayam, contoh makan yang halal yang boleh dikonsumsi. Tapi ingat ya, jadi dalam Al-Quran juga, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan ya. Jadi sekedar saja, jangan sampai berlebihan sampai muntah, kekenyangan, dan lain sebagainya ya, nggak boleh, itu haram ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah
Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kita diperintahkan, ya wahai manusia, anak Adam, makan dan minumlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Silakan, ya, makan halal yang baik, halalan thayyiban. Itu prinsipnya, halal dan baik. Ada halal tapi nggak baik, tadi kebanyakan makannya, ya seperti itu. Ada halal juga nanti mungkin karena kita lagi sakit, ya seperti itu, terus kemudian makan itu, nah terus belum tentu baik buat diri kita. Jadi kita harus juga yang halal dan baik untuk diri kita. Kita nggak boleh tuh ngikuti langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian di halaman berikutnya, ya di halaman berikutnya Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4. Ini perhatikan coba nih. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Artinya mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagi mereka makanan yang baik-baik. Tuh. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4 itu, orang-orang pada bertanya kepada Nabi Muhammad apa yang dihalalkan bagi mereka, yaitu tentunya adalah yang baik-baik, ya, baik-baik, yang halal itu yang baik-baik, pasti yang baik-baik buat kita, maka itu halalan thayyiban, halal lagi baik. Selanjutnya ayat yang pertama menjelaskan tentang perintah Allah kepada kita untuk hanya makan yang halal baik yang ada di muka bumi. Kita dilarang untuk mengikuti langkah setan yang senantiasa menjerumuskan kita ke dalam keburukan dan kerugian, karena setan adalah musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu itu musuh yang nyata. Setan itu kan menjerumuskan kita kepada kejelekan, ya, keburukan, ke neraka, ya seperti itu. Maka itu jangan ikuti langkah setan. Nafsu kita pengennya begini-begini diikutin, ya udah, nanti itu sama dengan mengikuti langkah setan. Setan akan menjerumuskan kita dengan berbagai cara yang dapat mereka lakukan, merugikan kita apabila mengikuti bisikan dan ajakan setan. Ya itu kita maka itu harus berlindung, ya. Tuh surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tuh yang menggoda dengan bisik-bisikan hati manusia, minal jinnati wan nas. Setan itu dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin kadang nggak terlihat dalam hati bisik-bisikin. Ada bangsa manusia juga terlihat. Nah ini suka goda-goda manusia, ya. Kadang-kadang teman sendiri bisa aja itu goda kita, ya, untuk makan makanan yang haram, ya, ikut minum minuman apa sebagainya. Itu dalam arti setan, dalam arti yang nampak, ya, godaan setan yang nampak dalam bentuk manusia, ya, seperti itu. Ayat kedua menjelaskan tentang kehalalan suatu makanan. Makanan yang baik, makanan yang halal menurut ayat di atas adalah semua makanan yang masuk dalam kategori thayyiban. Thayyib, baik dan bermanfaat. Oleh karena Allah menghalalkan bagi kita semua makanan yang baik dan bermanfaat, Allah tidak menentukan nama dan jenis makanan tertentu. Jadi ayat yang surat Al-Maidah ayat 4 itu menjelaskan tentang halalan makanan itu adalah yang baik-baik. Silakan cari yang mana yang baik-baik, ya. Yang dalam hadis kan udah ada tuh, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, nampak, ya. Itu yang halal aja. Kalau ragu-ragu nggak usah dimakan. Akan tapi Allah menjelaskan bahwa semua yang baik dan bermanfaat adalah halal bagi kita. Hal ini karena jenis makan yang baik tidak terbilang jumlahnya. Begitu juga makan yang tidak baik. Hampir di setiap daerah terdapat jenis makan yang beragam. Ada kalanya makanan itu memang layak untuk kita makan, akan tapi tidak jarang juga kita menemukan makan yang tidak layak untuk dimakan oleh orang Islam.
karena makan terbuat atau mengandung unsur suatu yang Allah haramkan dan berbahaya bagi kesehatan kita. Yaitu pilihannya. Ada halal haram. Kalau halal berarti baik buat tubuh kita, ya. Kalau haram berarti nggak baik. Itu udah, ya, seperti itu. Kita harus memakai akal yang sehat, ya. Kalau kita mau baik, mau segar, mau sehat, maka makanan yang halal lebih baik. Tapi kalau kita mau nggak baik, jurusan kita ke neraka atau kita jadi orang nggak baik, ya. Nah, mungkin ada makanan yang masuk kepada kita, makanan yang haram, maka itu jangan, harus kita hindari, ya, seperti itu. Pada mulanya semua Allah ciptakan di bumi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua yang dapat manusia olah sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya semua makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi manusia adalah hal bagi kita untuk makannya, kecuali makanan dan minuman yang telah Allah haramkan secara jelas atau makanan minuman yang dapat mengakibatkan keburukan dan bahaya bagi tubuh dan pikiran. Ya, memang sebenarnya semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Tapi, ya, kalau yang baik itu silahkan. Kalau yang buruk berarti haram, ya, atau yang membahayakan buat tubuh kita, buat diri kita, ya. Ya, memang semua untuk manusia, tapi harus kita pilih-pilih. Selanjutnya kepada halaman berikutnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia, berbagai jenis makanan dari bahan dasar yang beragam dapat tersaji dengan mudah. Akan tapi tidak semua makanan yang ada adalah baik, bermanfaat bagi tubuh kita. Hanya makanan yang baik dan bermanfaat bagi kita yang Allah halalkan yang untuk dimakan. Oh iya, kalau di bumi kan banyak tumbuh-tumbuhan, ya, pohonan, buah-buahan dan sebagainya. Kalau sekarang kan, wah, makanan udah macem-macem, ya, seperti itu. Bahkan kalau kita sekarang nggak sempet apa-apa, online GoFood dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, sekarang banyak tapi kita harus ini harus pilih-pilih, ya, makanan yang betul-betul halal bagi kita, ya, buat diri kita, ya, seperti itu. Nah, itulah anak-anakku sekalian, jadi tentang makanan yang halal. Intinya kalian mengkonsumsi, ya, atau makan makanan yang halal, dan jangan mengkonsumsi atau makanan yang haram, seperti itu, ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti mungkin kalau kalian ada yang nggak paham boleh bertanya, nanti mungkin dikasih di di absen itu Bapak bikin apa yang mau ditanyakan, begitu, ya. Nanti pada minggu berikutnya mungkin dijawab sama Bapak, ya, seperti itu. Nanti bikin link pertanyaan di absen, tinggal tulis aja seperti apa pertanyaannya. Kalau kalian nggak ngerti, ya, itu boleh tanya. Ya, itu. Selanjutnya anak sekalian, ini Bapak dari pembelajaran ini memberikan tugas. Tolong perhatikan tugasnya nih. Yang pertama, ayo berlatih. Ayo berlatih itu jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, itu kalian ada 1, ada 2, yaitu ditulis pertanyaannya, kemudian kalian jawab, ya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan makanan yang kategori thayyib. Yang kedua, apa saja makanan yang halal untuk dikonsumsi. Tulislah minimal 5 contoh, ya, kan banyak, minimal 5, ya. Kalau bisa minimal 10 tuh, karena banyak kan. Nah, itu tugas yang pertama adalah ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1, 2, ya, seperti itu. Tolong ditulis di buku tulis. Selanjutnya tugas yang kedua, ini kalian menulis ayat dan artinya. Pertama yang ini, itu surat Al-Baqarah ayat 168. Itu di halaman 4. Kalian tulis, ya. Itu
ayat dan artinya, ya. Surat Al-Baqarah ayat 168, ayat dan artinya. Kedua, kalian tulis yaitu nih, surat Al-Maidah ayat 4 di halaman 5, sama itu. Tulis yaitu ayat dan artinya, ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 4 ditulis dengan artinya. Selanjutnya yang ditulis kembali ini, nah ini kata-kata mutiara itu di sebelum halaman 1 itu, ya. Tulis kata mutiara, al-aqlus salim fil jismis salim. Artinya akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Nah itu, ya, tulis. Jadi tolong ditulis 2 ayat dan 1 kata mutiara. Nah itu, ya. Itu saja pelajaran atau materi pada hari ini, ya, fikih. Tolong diperhatikan, Bapak ulang kembali tugasnya. Yang pertama itu halaman 6, ayo berlatih. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian tugas yang kedua adalah menulis surat Al-Baqarah ayat 168 dengan artinya, halaman 4. Selanjutnya menulis surat Al-Maidah ayat 4 halaman 5 dan menulis kata mutiara, al-aqlus salim bi jismis salim. Ya, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Tolong nanti Bapak kirim link absen, ya. Kalau yang belum ambil buku, ya, buku fikih, tolong diambil di sekolah, ya, gitu. Supaya tugasnya ini kan dari buku paket. Nanti LKS tugasnya menyusul, ya. Kalau LKS ini tugasnya menyusul. Kalau LKS kan buat ulangan nanti, ya, ataupun tugas gitu. Tapi buku paket yang belum tolong diambil di sekolah, ya, supaya tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.